Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya kita dapat menegakkan salat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan pengajian setiap subuh Jumat. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Al-Ijtihad rahimakumullah. Kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai atau menyampaikan kita sampai pada hari ini setelah sebelumnya kita menjalankan suatu ibadah yang mulia, yaitu ibadah kurban. Namun tentu saja yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berhenti di hari-hari dan di momen-momen yang utama. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab." Apabila engkau telah selesai dari menjalankan suatu ibadah, fansab, maka tancapkan lagi ibadah yang berikutnya. Karena yang namanya ibadah kepada Allah itu terus sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yang pasti datang. Sampai datang keyakinan. Keyakinan yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah al-maut, yaitu kematian. Maka tentu saja semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, dan semoga belum terlambat untuk kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat ibadah kita, amal kita, dan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, insyaallah taala hadis yang kita akan bacakan pada kesempatan subuh hari ini adalah hadis yang diterima dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridallahi fi ridal walidain.
wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhonya orang tua atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullahi bisa dibaca wa sukhtullahi, bisa juga dibaca wa sakhatullahi. Kemurkaan atau kemarahannya Allah itu tergantung dengan kemarahannya kedua orang tua. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini diterima dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat yang sudah pernah kita bacakan biografinya. Beliau dan bapaknya dua-duanya adalah sahabat Nabi. Makanya kita ucapkan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau satu orang sahabat dianya yang Islam, bapaknya tidak, maka kita ucapkan radhiyallahu anhu. Kalau dia sahabiat perempuan, kita bilang radhiyallahu anha. Kalau dia bapaknya dan kakeknya sahabat, maka kita bilang radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Ini adab kita. Ketika disebut nama sahabat, hal yang sangat baik manakala kita bertaraddi untuk mereka, mengucapkan radhiyallahu anhu. Sebab itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat. Ketika menyebutkan sahabat Nabi dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar, dan orang-orang yang ikut kepada jalan mereka. Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Makanya untuk sahabat itu kita bilang radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini terkenal sahabat yang dikatakan abidus sahabat, ahli ibadahnya sahabat. Jadi luar biasa, beliau ini di malam harinya selalu qiyamul lail, salat tahajud, di siang harinya selalu puasa. Dan beliau pernah puasa dahar. Puasa dahar itu puasa 1 tahun penuh, tidak pernah berbuka, tidak selang-seling. Kalau puasa Daud kan selang-seling. Kalau itu tiap hari puasa. Itu sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Datang kepada Nabi SAW berita tersebut. Maka Nabi panggil sahabat Abdullah bin Amr. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, thum salasata ayyam fi kulli syahr. Wahai Abdullah, kamu puasa 3 hari saja dalam sebulan. Tidak usah puasa seperti itu, tidak usah puasa dahar, kata Nabi. Kamu tidak akan sanggup. Kata sahabat Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Aqdir ala dzalik ya Rasul. Aku mampu lebih daripada itu. Kata Rasulullah, kalau begitu puasa Senin Kamis seperti puasaku. Puasanya Nabi SAW puasa Senin dan Kamis. Kata sahabat Abdullah, saya mampu lebih daripada itu ya Rasul. Kata Rasulullah, sum siyama Daud. Kalau begitu puasalah kamu puasa Daud.
puasa Daud itu nisfud dahar, puasa setengah tahun. Karena sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Puasa setengah tahun. Puasanya Nabi Daud. Kata Abdullah, "Ya Rasul, saya mampu lebih daripada itu." Semangatnya beliau dalam beribadah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih baik dari puasanya Nabi Daud. Kalau mau puasa, paling fullnya puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu puasa yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Maka sahabat Abdullah bin Amr pun puasanya puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, biografinya sudah pernah kita bacakan. Beliau juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Salah satunya hadis yang kita bacakan ini, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Kemurkaannya Allah itu ada pada kemurkaannya kedua orang tua. Kenapa orang tua? Kenapa bukan bos kita misalnya? Ridhonya Allah tergantung ridhonya bos. Tidak ada hadisnya begitu. Atau ridhonya teman, atau mungkin ridhonya istri dan anak. Tidak ada hadis yang seperti itu. Tapi adanya hadis ridallahi fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kenapa dengan orang tua? Sebab ketika kita mentaati kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita, berarti kita menjalankan perintah Allah untuk berbakti sama orang tua. Dan itu akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat banyak dalam Quran perintah untuk berbakti sama orang tua. Bahkan perintah untuk berbakti sama orang tua itu digandengkan dengan perintah terbesar dalam agama ini. Apa perintah terbesar dalam agama ini? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Dan itu Allah sebutkan dalam banyak tempat di dalam Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian berbaktilah kepada ibu dan bapakmu. Digandengkan antara perintah bertauhid dengan berbakti sama orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah tegas mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb kamu telah memerintahkan. Apa perintahnya? Alla ta'budu illa iya, agar jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Dia, perintah bertauhid. Wa bil walidaini ihsana, kemudian berbaktilah sama kedua orang tua. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, digandengkannya hak Allah dengan hak kedua orang tua menunjukkan betapa besarnya, betapa mulianya kedudukan hak kedua orang tua. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Imam Qurtubi mengatakan, amarallahu subhanahu wa ta'ala li'ibadatihi wa tauhidi. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya, mentauhidkannya. Wa ja'ala birral walidaini makrunan bihi. Kemudian Allah menjadikan bakti kepada kedua orang tua itu digandengkan dengan
hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Dan ini kata beliau sama ketika Allah menggandengkan antara kesyukuran kepada Allah digandengkan dengan kesyukuran sama orang tua. Allah berfirman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukurlah sama kedua orang tuamu. Selain kau bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur juga sama kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kamu akan dikembalikan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tidaklah disebutkan hak Allah Subhanahu wa taala kemudian setelahnya disebutkan hak kedua orang tua. Nabi SAW juga menyebutkan itu. Ketika Nabi sebutkan dosa yang paling besar, al-isyraku billah, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dosa berikutnya yang paling besar setelahnya, wa uququl walidain, dosa durhaka sama orang tua. Haknya Allah tidak boleh kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian hak kedua orang tua tidak boleh kita durhaka kepada dia. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Kenapa orang tua? Karena manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada dia adalah kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasul, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepada dia? Siapa yang pertama ya Rasul? Qala ummuk, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuk, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasul? Ummuk, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasul? Abuk, bapakmu. Summal aqrab fal aqrab, lalu yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Subhanallah. Jadi Pak, kalau misalnya kita punya daftar orang yang harus kita berbuat baik sama dia, nomor 1 ibu, nomor 2 ibu lagi, nomor 3 ibu lagi, nomor 4 baru bapak, nomor 5, 6 dan seterusnya. Orang yang paling dekat kita berikutnya istri dan anak kita dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hak kedua orang tua itu lebih besar, bahkan melebihi hak istri dan anak kita. Jangan sampai salah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan betapa mulianya, betapa besarnya hak kedua orang tua itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadis ini, ridallahi fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Murkanya Allah tergantung dengan murkanya kedua orang tua. Hadis ini menunjukkan kalau ditanya mana yang lebih didahulukan, ridhonya Allah atau ridhonya orang tua? Kalau bertentangan, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ridhonya Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan. Kenapa? Ya karena bakti sama orang tua tidak akan bernilai kalau baktinya tidak dilandasi dengan ketulusan, keikhlasan dalam berbakti sama orang tua. Sehingga ada orang yang merawat orang tuanya sampai belasan tahun, dia merawat hingga orang tuanya meninggal dunia. Tiba-tiba pembagian harta warisan
Dia tidak mau dibagi sesuai dengan hukum waris. Tidak, saya yang paling banyak. Kenapa? Saya yang merawat orang tua saya sampai meninggal, maka saya yang paling banyak. Berarti selama ini dia merawat orang tuanya karena pengen warisan banyak. Ini tidak tulus, ini tidak ikhlas. Pahalanya sudah kau terima, ganjarannya sudah kau terima nanti di akhirat. Jangan sampai pahala itu habis gara-gara kita berbakti sama orang tua tidak tulus dalam berbakti, karena ada tendensi dunianya, ingin ini, ingin itu. Ini tidak tulus. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ditanya mana yang didahulukan, ridhonya Allah atau ridho orang tua? Kalau bertentangan, tentunya ridho Allah Subhanahu wa taala. Perintah orang tua itu kata para ulama ada beberapa macam. Yang pertama, kalau orang tua memerintahkan untuk melakukan kewajiban dalam agama. Contoh, orang tua memerintahkan untuk sholat. Sholat diperintahkan dalam agama. Nah, ini perintahnya, kewajibannya menjadi kuadrat. Wajib menjalankan sholat itu, sholat 5 waktu. Kemudian wajib taat sama orang tua. Bagaimana kalau misalnya orang tua memerintahkan untuk melakukan amalan sunnah? Orang tua misalnya perintah untuk ngasih sedekah. Sedekah itu sunnah hukumnya. Tetapi karena orang tua sudah memerintah, taat sama orang tua hukumnya wajib. Maka menjadi wajib perintah orang tua itu. Kemudian bagaimana kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang sifatnya mubah? Boleh. Orang tua misalnya minta dibelikan sesuatu yang mubah. Mubah. Tetapi ketika sudah orang tua perintah, maka perintah orang tua menjadi wajib. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, tapi bagaimana kalau orang tua melakukan atau memerintahkan sesuatu yang haram? Kalau seperti itu, bagaimana? Maka wajib bagi kita untuk tidak mentaati orang tua dalam hal tersebut. Dan menolaknya kita terhadap perintah orang tua tidak teranggap sebagai anak yang durhaka. Justru dia bisa durhaka sama orang tuanya kalau dia mentaati perintah orang tuanya walaupun dalam bermaksiat kepada Allah. Kenapa? La ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kalau dalam bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun kalau urusannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Misalnya, nauzubillah, orang tua memerintahkan untuk pergi ke dukun. Orang tua memerintahkan untuk pakai jimat. Nah, ini pakai jimat ini, nak. Kamu dijaga nanti dapat pakai jimat. Nah, boleh pakai jimat. Man ta'allaqa tamimatan faqad kafara aw asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kafir atau musyrik. Atau orang tua misalnya nauzubillah memerintahkan untuk meletakkan sesajen untuk penjaga lautan misalnya. Ini wajib untuk kita menolak perintah orang tua. Kalau seperti itu, orang tua merintahkan meninggalkan sholat atau bagi perempuan melepaskan hijab, maka tidak boleh ditaati. Tapi bukan lantas kita langsung berbuat jahat atau tidak hormat sama orang tua. Jangan mentang-mentang ini perintah orang tua sudah lain-lain ini, maka dia pun kasar sama orang tuanya. Tidak begitu. Dalam Quran, subhanallah, lihat, dalam Quran, dalam surat Luqman ayat 15, Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan jikalau kedua orang tua kamu memaksa kamu
untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tak punya ilmu terhadapnya, maka bagaimana sikapmu? Fala tuti'huma, jangan kau taati kedua orang tuamu dalam hal tersebut. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa, kamu tetap bergaul dengan orang tuamu dengan cara yang baik, dengan santun, dengan sopan. Yakni kalau kau pun menolaknya, maka tolak dengan sopan, tolak dengan santun. Seperti itu. Subhanallah, ada kisah dari sahabat mulia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau ini masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, ibunya tidak setuju. Ibunya masih musyrik. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal sangat baik sama orang tuanya, sangat berbakti sama orang tuanya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengajak orang tuanya untuk masuk Islam, ibunya untuk masuk Islam. Ibunya tidak mau. Bahkan ibunya perintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk murtad lagi. Jangan ikuti agamanya Muhammad itu, kata ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas imannya sudah kuat, dia tidak mau. Maka ibunya mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, kalau kau tidak murtad lagi, saya tidak mau makan dan tidak mau minum. Ancaman ibunya. Dan bukan sekedar gertakan, betul-betul dilakukan oleh ibunya. Dan Sa'ad pun bersikukuh, tidak mau. Ini perintah maksiat ini, saya disuruh murtad lagi. Maka berjalan satu hari, ibunya tidak mau makan. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap melayani ibunya, tetap menyiapkan makanan untuk ibunya. Ibunya bersikeras tidak mau makan. Sampai ibunya berkata begini, wahai Sa'ad, kalau nanti saya mati gara-gara tidak makan dan tidak minum, namamu akan buruk nanti, tercoreng di tengah-tengah orang Arab. Saya mati gara-gara kamu. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak peduli, tetap beliau bertahan di atas keislaman. Dan ibunya pun bersikeras, tidak mau. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas murtad dari Islam. Sampai berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak makan, tidak minum. Subhanallah. Maka sampai dalam keadaan ibunya betul-betul sakarat, tersengal-sengal napasnya. Ibunya juga keras kepala, tidak mau. Akhirnya melihat keadaan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya, subhanallah, inilah keimanan kalau sudah berbicara. Apa kata Sa'ad? Melihat ibunya yang seperti itu, dengan santun, dengan sopan, Sa'ad berkata begini, wahai ibuku, andaikan kamu punya 1000 nyawa, kemudian lepas satu persatu di hadapan saya tidak mau keluar dari Islam. Subhanallah. Andaikan kau, jangankan punya 1 nyawa, andaikan kau punya 1000 nyawa dan lepas satu persatu di hadapan saya tidak akan murtad dari Islam. Melihat seperti itu, ibunya, ini Sa'ad lebih keras daripada saya ini. Akhirnya ibunya pun akhirnya surut, kemudian mau kembali makan. Dan dengan sebab itu ibunya Sa'ad masuk Islam. Subhanallah. Masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi SAW, dan sangat bagus keislamannya setelah itu. Ya, ini prinsip. Kalau dalam masalah prinsip, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan. Sa'ad bin Abi Waqqas paham. Nabi SAW pernah bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 kata Nabi. Siapa yang 3 ini ada pada dirinya, maka dia akan dapatkan yang namanya halawatal iman, manisnya itu iman. Salah satunya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, melebihi apapun, melebihi siapapun di dunia ini. Allah dan Rasulnya yang terdepan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya disebutkan dulu ridhonya Allah. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung ridhonya orang tua.
dengan catatan selama orang tua memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah. Kalau memerintahkan kepada maksiat, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah tergantung murkanya orang tua. Kemurkaan, kemarahan Allah ada pada kemarahan kedua orang tua. Ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya durhaka sama orang tua. Rasulullah pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." Inginkah kutunjukkan kepadamu tentang dosa yang paling besar? Nabi sebutkan 3. Kata Nabi, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka sama orang tua, wa syahadatuz zur, persaksian palsu. Itu 3 yang paling besar dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan Nabi mengancam, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga akun. Yang pertama, orang yang durhaka sama orang tua, wala mudminu khamar, orang yang menenggak khamar, wala mukadzibun bil qadar, dan yang ketiga yang mendustakan takdir. Itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya, al-baghyu wal uquq. 2 amalan, dua perbuatan kata Nabi yang akan disegerakan hukuman untuknya ketika di dunia, apalagi nanti di akhirat. Apa itu? Al-baghyu, berbuat zalim, melampaui batas, dan durhaka sama orang tua. Sangat banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan betapa bahayanya durhaka sama orang tua ini. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, di dalam Quran, kedurhakaan sama orang tua itu disebutkan yang paling ringan dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah berfirman, "Wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya dia telah mencapai usia lanjut dan berada di sisi kamu, maka jangan sekali-kali kamu berkata kepadanya uff. Uff itu ucapan atau mungkin seperti ucapan seperti itu yang menunjukkan nada tidak mau, tidak setuju, jengkel atau sedikit marah. Wa qul lahumā qawlan karīma, tapi ucapkanlah kepada kedua ibu bapakmu ucapan yang mulia. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah, kemudian rendahkan janāha dhulli itu sayapmu. Maksudnya apa? Kamu jangan sombong di depan kedua orang tuamu. Kamu jangan berkata lebih besar di hadapan kedua orang tuamu. Merendah karena kasih sayang sama orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kemudian ucapkanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangi aku sewaktu aku kecil. Ulama menyebutkan bahwasanya ini ayat Allah sebutkan dalam bentuk kedurhakaan yang paling ringan. Kalau ucapan itu saja sudah termasuk durhaka sama orang tua, apalagi yang lebih daripada itu? Apalagi sampai memarahi orang tua, apalagi sampai membuat menangis orang tua. Apalagi bukan pada hari ini, bukan hanya sampai membuat orang tuanya nangis, sampai membuat orang tuanya sakit-sakitan gara-gara dia. Nauzubillahi min dzalik. Durhaka sama orang tua. Orang tidak akan bisa sukses hidupnya kalau durhaka sama orang tuanya. Naudzubillah. Para
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dahulu disebutkan ada ulama salaf dipanggil sama ibunya. Nah, kemudian ulama ini dia kan sedikit kaget. Dia jawab orang tuanya lebih tinggi suaranya daripada suara ibunya. Maka dia sadar, ini durhaka saya ini. Subhanallah. Dia cuman meninggikan sedikit suaranya melebihi suara ibunya. Bukan kalimat kasar, cuman menyahut ucapan orang tua. Dan dia menyangka ini kedurhakaan ini. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke pasar, beli seorang budak, lalu dia merdekakan. Budak itu bukan murah harganya, Pak. Budak itu ya sekitar sama seperti 10 ekor onta. Onta, 1 ekor onta itu lebih mahal daripada sapi, sekitar 50 juta. Jadi kalau 10, 500 juta. Dia sedekahkan 500 juta. Gara-gara apa? Suaranya lebih besar daripada suaranya orang tuanya. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ulama menyebutkan, ketika kamu memicingkan pandanganmu sama orang tuamu, itu sebagai bentuk kedurhakaan sama orang tua. Memicingkan pandangan sama orang tua, bukan berkata, baru memicingkan pandangan, memicingkan matamu sama orang tuamu, itu durhaka sama orang tua. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya seseorang yang durhaka sama orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridho kepada dia. Dan awas, ketika orang tua sudah marah kemudian mengucapkan sesuatu yang tidak baik sama anaknya, itu sebagai doa dan Allah kabulkan doanya. Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. 3 doa kata Nabi terkabul, mustajab, tidak diragukan lagi. Apa itu? Da'watul walid ala waladih, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum. 3 doa. Yang pertama, doanya orang tua untuk kebinasaan bagi anak. Orang tua sudah jengkel sama anak, akhirnya mengucapkan kalimat itu. Kemudian doanya orang musafir dan doanya orang yang terzalimi. Yang pertama Nabi sebut doanya orang tua, kedurhakaan anak ini kepada kedua orang tuanya, sampai orang tuanya mengucapkan sesuatu yang tidak baik, itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada seorang sahabat, Pak, pernah mengadu kepada Nabi SAW. Mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, dia adukan bapaknya. Saya punya bapak ya Rasulullah, dia berutang sama saya, dia tidak bayar-bayar ya Rasul. Bagaimana ini ya Rasul? Apa kata Rasul, Pak? Anta wa maluka li abika. Kamu dan bapakmu itu milik kamu, dan hartamu itu milik bapakmu. Kenapa kau utang sama bapakmu? Subhanallah. Kamu dan bapakmu itu, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Tidak pantas kau utangi bapakmu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu jawabannya Nabi SAW ketika ada anak yang mengadukan bapaknya kepada orang tuanya. Bapaknya berutang. Nabi berjawab seperti itu. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Ini menunjukkan kepada kita, anak wajib menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak mampu lagi, ketika orang tuanya sudah tidak berusaha lagi. Wajib hukumnya sang anak untuk menafkahi kedua orang tuanya. Dan jangan sampai mengungkit-ungkit pemberian kepada kedua orang tua. Itu pun termasuk kedurhakaan sama orang tua. Jangan sampai kita berkata, loh, saya kan sudah kasih sama ibu sama bapak ini itu, diungkitnya semuanya. Nah, ini menghapuskan pahalamu. Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu bil manni. Manni itu artinya mengungkit-ungkit pemberian. Ini orang suka ungkit-ungkit pemberiannya. Yang sudah kita beri, jangan diungkit lagi. Wal adha, dan jangan juga menyakiti hati yang menerima itu. Ini ayat sebenarnya umum, bukan hanya untuk orang tua, untuk semua orang.
yang kita sedekahin, tidak boleh kita ungkit-ungkit. Nah kalau sama orang saja tidak boleh, apalagi sama orang tua. Mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan. Dalam suatu hadis Nabi menyebutkan 3 orang yang tidak masuk surga. Al-aqu li walidain, durhaka sama orang tua, wa mudminu khamrin, yang menenggak khamr, wal mannan bima a'ta, kemudian orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini kena 2 ini langsung. Durhaka sama orang tua dan mengungkit pemberian. Nauzubillahi min dzalik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada satu kisah yang sangat patut untuk kita renungi. Disebutkan dari salah seorang ulama terdahulu, ulama salaf, yang bernama Aban bin Iyash rahimahullah. Beliau pernah melihat ada jenazah diantar oleh orang-orang. Hanya ketika itu tidak ramai yang mengantar dia, hanya 4 orang, ya, yang meletakkannya di atas bahunya untuk diantar ke kuburan. Kemudian ada seorang wanita yang mengikuti dari belakang. Aban bin Iyas pun merasa heran, loh, ini kok jenazahnya tidak ada yang mengikuti dia, ada apa ini? Nah, ketika selesai dikuburkan, Aban bin Iyas kan penasaran, siapa jenazah itu dan siapa orang tua itu, seorang ibu yang ikut. Maka dia pun buntuti ibu ini. Sampai di rumahnya, Aban bin Iyas berpikir, kayaknya nanti saja saya ke rumahnya, belum tepat sekarang kalau saya tanya. Akhirnya berlalu beberapa hari, maka dia pun Aban bin Iyas datang ke rumah ibu tadi. Kemudian bertanya, datang ke rumahnya, Aban bin Iyas mengatakan, aku turut berbelasungkawa, ya, terhadap musibah yang menimpamu. Tapi ada satu yang ingin saya tanya, siapa orang yang dalam jenazah itu? Siapa yang diantar itu? Siapa? Jenazah siapa itu? Kata Aban kepada ibu tua tadi. Kata sang ibu, itu adalah anakku. Nah, kenapa yang mengantarnya cuma sedikit? Kata ibu ini, anakku ini punya cerita. Jadi ibunya terus terang, anakku ini dulunya ketika hidup di dunia itu sangat banyak maksiat yang dia lakukan, dan dia sering menyakiti hatiku. Kata sang ibu tadi, dia sering menyakiti hatiku, dan itu sudah dikenal sama orang. Akhirnya suatu ketika dia sakit parah, dan sakit itulah yang mengantarkan dia kepada kematian. Dia pun terbaring, sang anak ini pun terbaring. Orang tuanya, ibunya tetap menemani dia. Anak ini berkata, seraya menyebutkan penyesalan dia, wahai ibu, inginkah engkau melihat aku bahagia? Kata sang ibu, wahai anakku, aku sangat ingin melihat kamu bahagia. Walaupun kau menyakiti aku, tapi aku ingin melihat kau bahagia. Subhanallah, kasih sayang ibu. Katanya kasih sayang ibu sepanjang masa. Nah, walaupun sudah disakiti, sang ibu tetap setia menemani anaknya dalam keadaan sakarat seperti itu. Anaknya berpesan, wahai ibu, kalau kau ingin melihat aku bahagia, nanti ketika aku sudah tersengal-sengal napasku, maka tuntun aku mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian wahai ibuku, nanti setelah itu tolong injak kepalaku ini, wahai ibuku, injak kepalaku ini. Kemudian berkatalah di atas kepalaku, kalau saya ini anak yang durhaka, inilah hukuman untuk anak yang durhaka. Katakan seperti itu, wahai ibuku. Tapi ucapkanlah, wahai ibuku, ucapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah, kalau aku telah ridho kepada anakku, maka ridholah kepada dia ya Allah. Kemudian wahai ibuku, ketika nanti aku meninggal, jangan kau siarkan, jangan kau beritakan
Aku meninggal ini kepada orang-orang. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang akan mengiringi jenazah. Aku terkenal durhaka sama-Mu. Aku terkenal durhaka kepadamu. Maka itu kisahnya, kata sang ibu ini. Maka Aban bin Iyas bertanya, terus apa yang kau lakukan? Apakah engkau melakukannya? Kata sang ibu, iya, aku melakukan persis seperti yang diminta oleh anakku itu. Subhanallah. Dan aku pun bergembira. Setelah beberapa hari lewat, setelah anaknya dikuburkan, meninggal, aku pun bergembira. Kenapa? Aku bermimpi, kata ibu ini, aku berjumpa dengan anakku. Dengan wajah yang tersenyum, anakku berkata, wahai ibu, sungguh Allah telah ridho kepada diriku karena engkau telah ridho kepadaku. Allah mengampuni dosa-dosaku. Aku bermimpi seperti itu. Subhanallah. Maka ini dari kisah yang luar biasa yang terjadi di kalangan ulama salaf, yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita lebih mempermantap bakti kita sama kedua orang tua kita. Dan kalau kita pernah bersalah sama kedua orang tua, maka datangi kedua orang tua kita. Kalau dia masih hidup, minta maaf sama kedua orang tua. Kalau dia sudah meninggal, maka doakan kedua orang tua kita. Semoga Allah mengampuni dosanya, merahmatinya, menerangi kuburnya, dan meridhoi keduanya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.